Halo, selamat malam Mas Rendra. Halo, selamat malam semuanya. Oke, ketemu lagi nih Mas ya. Yoi. Ya, di sesi yang terakhir untuk Netper on the Air malam hari ini kita amati kayaknya Mas Rendra pasti gabungnya di atas jam 12 ya Mas. Iya gak sih? Beberapa kali, iya. Spesialis mau pulang ya, mau Spesialis berakhir biasanya. ya, spesialis kukutan. Mas, silahkan ceritanya. Iya. Ini kalau boleh ya maksudnya gitu, saya mau izin dulu. Karena ceritanya ini tidak 100% gaib juga. Ya mungkin 50-50 dengan kejadian kriminal. Kira-kira gimana? Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Boleh ya. Terus ini benar-benar harus saya rahasiakan karena memang sensitif sekali. Boleh enggak, Mas? Ya, silahkan Mas. Kebetulan juga maksudnya tinggal 15 menit, jadi spekulasi saya adalah kalau misal nunggu penelpon lain dan masih menimbang-nimbang nanti malah waktunya habis ya. Dan beberapa kali denger ceritanya Mas Setia Rendra sih semuanya ini ya Mas, dibilang bagus, ada bobotnya lah ya. Jadi ya percaya deh. Silakan Mas. Ya mungkin karena memang realita yang diceritakan seperti itu. Oke, langsung saja ya. Ya, silakan. Kejadian ini itu cukup lama, di sekitar tahun 98 ketika saya itu masih SD, Mas. Itu di kala itu Indonesia masih krisis gitu Mas ya, jadi kayak ya sulit lah, maksudnya apa-apa itu serba sulit gitu. Nah, ceritanya gini Mas, saya itu waktu SD itu sekitar kalau dulu itu SD itu kan kalau hari Senin kan upacara kan Mas. Nah, pas upacara itu saya itu pas pagi-pagi itu ada di depan sekolah SD saya itu kayak garis polisi gitu. Terus upacara itu Pak Kepala Sekolah itu mau ngadain atau enggak itu, terus jadi bimbang kan, karena saya itu kan berangkat setengah 7. Terus endingnya nggak jadi untuk hari Senin itu, nggak jadi upacara. Terus saya tanya sama teman yang dekat di situ, ada apa ini kok nggak jadi upacara, terus di depan juga ada garis polisi gitu. Terus teman saya bilang, kue ngerti rak, mambengi kue ono maling wong telu, sing siji ucul, sing loro diobong ning ngarepane sekolahane dhewe. Wah itu Mas, jadi makanya saya izin dulu ya, kan enggak 100% gaib, juga ada kriminalnya situ. Akhirnya Mas, saya itu melihat-lihat di kejadian di situ, di tempat situ kan anak-anak SD itu kan biasanya kan ingin taunya tinggi Mas, apalagi enggak jadi upacara. Terus saya itu ke situ dekatin gitu, baunya itu antara gosong-gosong gitu Mas ya, kayak daging gitu ya, bercampur dengan bensin. Jadi ceritanya malam itu ada tiga orang itu dari sebuah kecamatan di luar kota, di satu kota Semarang tapi di luar kecamatan dari SD saya. Itu konangan mencuri TV dan ya seperti itulah, apalagi kan ekonomi itu kan masih sulit kan, makanya kan warga itu kan jadi sensitif gitu loh. Akhirnya yang satu itu bisa lolos, yang dua itu kepergok di situ Mas. Dulu itu kan masih main hakim sendiri, itu kan masih banyak ya Mas ya, hukum itu kan masih belum terlalu tajam apa gimana gitulah. Sekarang kan apa-apa viral gitu.
dulu itu main hakim sendiri kan ngeri mas, tahun 90-an. Akhirnya itu singkat cerita itu dia itu diwajar rame-rame di situ, terus dibakar di situ mas. Wah ngeri mas. Itu saya dapat cerita itu dari teman saya. Lah yang lanjutnya itu seperti ini mas. 1 minggu itu di SD saya itu jadi kayak kelihatan mencekam mas. Terus ada temen itu masih menemukan jari kelingking mas, yang putus dari salah satu korban maling itu yang tewas. Terus gempar lagi mas, itu 2 hari ketemu gitu toh mas, gempar lagi. Jadi 1 minggu lebih lah itu di SD saya itu nggak kondusif lah suasananya gitu. Terus di samping SD saya itu kan ada lorong kan, biasanya SD itu antara ruangan SD sama tembok pembatas itu kan ada 3 meter gitu kan. Itu saya itu kalau mau pulang sekolah gitu kan, dulu kan 1:30, 1:30 itu seliwer mas di situ. Bayangin hitam, dan nggak cuma 1-2 kali. Dan saya pun juga coba bertanya sama temen, gue mau ndak ngerti seliuran ireng melayu, yo kikit mau, aku yo ngerti gitu. Nah terus yang gongnya mas, itu ada gongnya. Jadi di pojokan ruangan itu kan ceritanya gini mas, di ruangan yang dekat untuk pembantian itu kan ada 5 ruangan berlonjor gitu kan, maksudnya dari arah barat ke timur gitu, 5 kelas gitu loh mas, 1, 2, 3, 4, 5. Lah belakangnya itu kan ada tembok mas, yang lorong itu yang tempat bayangan-bayangan hitam itu. Terus kita itu iseng-iseng, umpamane mengko nek bar balik jajal yo dideloki sisan yo kan gitu kan, penasaran mas. Nah saya itu pas pulang sama teman-teman itu kan di belakang ruangan itu kan, kalau dulu kan ditanamin lorongnya, ditanamin ketela atau pohon pisang gitu, enggak hanya lorong gitu. Jadi kan kesannya itu kan singgup lembab. Nah, saya itu padahal mas itu kurang lebih itu antara jam 1:30. Itu kan nggak malam mas. Itu di pojok. Itu pojok ya pokoknya pojok pol gitu kan. Itu lorong gitu kan, ada 5 ruangan kelas itu kan, berarti kurang lebih ya 30 atau 50 meter. Kita itu berempat kalau nggak salah. Itu di pojokan itu ada kayak manusia tapi kok enggak gitu mas. Jadi kita itu pandangannya itu kayak kabur, kayak mau pusing gitu loh. Nah itu di situ dia itu jongkok sambil nangis mas. Ampun. Lah saya tuh bilang sama temanku, kowe ngerti ra kayak opo gitu. Lah yang 4 itu yang lihat itu cuma 1 orang toh. Maksudnya saya sama 1 orang, 2 orang. Terus teman saya yang 2 ini yang nggak lihat ini malah lari mas. Terus saya itu kan ya bukannya aku sok-sok gitu ya mas. Ya anggapnya daripada penasaran, yo mending teteke sisan yo. Padahal kita itu masih SD mas. Wis rapopo, awan weo. Kan ada ketutupan kayak daun pisang gitu loh mas. Jadi kayak ada orang, sosok orang tapi kayak bayangan-bayangan gitu loh. Hampir jelas gitu loh, kayak makhluk astral gitu, tapi semu-semu gitu. Tapi saya sama 2 orang, 1 teman saya itu melihat itu. Saya lari bismillahirrahmanirrahim, langsung teteki sisan itu. Langsung saya sama 1 orang ini lari mas di pojokan. Ternyata mas pada saat 5 meter ke hampir mendekati itu mas,
dia tuh kayak hilang gitu mas, nembus tembok. Akhirnya mas di pojokan situ saya malah mendapatkan KTP dari salah satu korban yang dibakar sama massa. Terus saya kasihkan ke guru saya, akhirnya terus diberikan ke kantor apa ya yang berwenang gitulah atau kelurahan gitu. Jadi singkat cerita seperti itu mas. Sebetulnya itu kalau saya lebih detailkan itu banyak mas, karena pengalaman dari teman-teman selama habis ada kejadian itu banyak sekali. Dan percaya nggak percaya mas ya, yang namanya apa ya dibakar itu kan baunya seperti apa kan, jenengan bisa mengimajinasikan. Itu saya itu seminggu loh mas, sekolahan saya itu baunya itu seperti itu. Jadi kayak gosong-gosong daging bercampur dengan bau solar atau bensin gitu zaman dulu seperti itu. Terus pernah itu ada kabar kan, saya tadi kan bilang kan pelakunya itu kan beda kecamatan dari SD saya kan, masih satu kota kan, beda kecamatan. Itu nggak terima mas, ada sampai itu katanya itu apa ya tiga pickup mas, 3 pickup itu mau menyerang ke situ mas. Itu akhirnya mas, kan di situ kan tempatnya itu kan dekat SD saya kan, takutnya itu kan kalau anak-anak SD jadi salah sasaran gitu kan, karena kan mungkin kampungnya asli dari pencuri yang dibunuh itu kan pada nggak terima. Itu dari polisi dan tentara itu sampai menutup akses jalan utama untuk menuju ke kampung situ. Jadi di situ itu akses utamanya itu ada 3, sisi utara, sisi selatan, sama sisi arah dari Ungaran mas. Ini makanya saya itu ngewanti-wanti jangan sampai mulut saya itu berkata nyeplos mas, karena takutnya itu nanti ya mungkin ya mas, nanti akan menimbulkan singgungan yang dulu sudah terjadi yang sekarang sudah mulai hilang mas, karena ini sensitif sekali. Seperti itu yang saya tanyakan itu, apakah yang saya lihat sama teman-teman saya itu benar korban dari pencuri yang dibakar masal di warga sekitar situ. Yang kedua mas, yang akhirnya itu yang saya lihat sama teman saya yang nangis di pojokan itu tuh mas, ampun gitu. Terus saya beranikan diri, saya malah nemu KTP-nya mas, dan saya masih ingat mas, namanya siapa, rumahnya mana, tahunnya kelahirannya kapan, dan itu fix mas, itu KTP-nya malingnya. Lucunya itu kok malah di pojokan situ mas. Apakah dia itu pengen pesen atau gimana? Jadi seperti itu mas, singkat ceritanya. Terima kasih lah. Mas Rendra, kalau boleh tahu sebelum KTP itu ditemukan, apakah identitasnya ini udah diketahui? Yang saya ceritakan itu seperti ini mas. Jadi saya itu mendapatkan KTP, terus saya kasihkan ke guru saya. Akhirnya guru saya itu yang menyimpulkan gitu. Makanya kan saya kan sekarang bisa menceritakan itu KTP-nya dari pelakunya gitu. Karena kan dulu kan anak kecil tuh, loh kok nemu KTP ini ngene sapa gitu. Terus saya lugu kan. Oke, nggak ke arah sana ya. Ya. Mas Febri, menarik nih ceritanya nih. Ya. Selamat malam Mas Rindra. Iya Mas Febri.
Ya, mendengar cerita dari Mas Rendra ini ya, saya sendiri juga ikutan merinding ya Mas ya, karena Iya Mas, karena ada kejadian aslinya gitu loh Mas. Jadi dibakar Mas. Wah ngeri Mas. Saya tuh hanya bisa mencium baunya sisa-sisa pembantaian tadi kemarin malamnya lah. ya, Berarti minggu malam Mas. Jadi begini Mas Rendra. Jadi kayak apa ya, korinnya orang tersebut gitu ya, orang yang meninggal tersebut pada waktu itu masih berkeliaran di sekitaran situ ya Mas ya. Dan sebenarnya tujuan korinnya itu kayak menunjukkan bagian-bagian yang belum diketemukan. Iya Mas. Gitu. Jadi Karena memang pada motor macir Mas. Saya itu kalau cerita itu sebetulnya itu kalau tadi di tengah perjalanan jam 11 itu wah tak detail kan malah jadi ngeri Mas. Wah ada potongan kaki lah, masih ada, wah ngeri pokoknya. Iya. Jadi memang bahkan yang sempat dilihat sama Mas Rendra itu tadi ya, yang ada di pojokan itu ya, itu memang korinnya orang-orang tersebut gitu ya. Memang korinnya itu gitu Mas. Jadi yang ngasih petunjuk kalau ngasih petunjuk untuk menemukan ya katakanlah yang organ atau benda-benda yang mereka bawa itu yang belum ketemu gitu. Bahkan yang sempat dilihat seliweran itu tadi ya Mas, seperti bayangan itu juga korin mereka gitu Mas. Jadi iya Mas, Mas kan, selama entah itu bendanya atau organnya itu selama belum utuh ya Mas, belum ketemu semua, yaitu masih aja berkeliaran di situ gitu Mas. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Iya Mas, kan itu kan akhirnya kan pada ini Mas, maaf kan ada yang nggak terima gitu kan. Tadi kan saya telepon kan akhirnya kan ada 3 pickup itu orang nggak terima mau ngeluruk gitu loh. Dulu itu kan wah wis pokoknya perang antara senjata tajam itu kayak masih budaya gitu loh Mas. Iya. Kan takutnya itu kan gini Mas, di dekat TKP situ kan depannya kan SD. Lah takutnya itu kan nanti anak-anak menjadi salah sasaran kan. Dulu itu kan betul. Orang itu kalau ngamuk itu kan pikirannya itu kan pendek Mas, gak kayak sekarang. Ya, betul. Takut dihukum, takut tuh ya apa. Wah dulu enggak Mas. Karena gini Mas, pada saat KTP-nya itu ditemukan, itu kan saya kan sama teman saya cuma nemu KTP, terus saya kasihkan ke guru. Akhirnya terus gurunya itu diteruskan ke pihak yang berwenang. Akhirnya teridentifikasilah mayat yang dibakar tersebut gitu ya. Bakar itu orang salah satu maksudnya di desa A gitulah ya. Di kecamatan itu. Karena saya tuh sangat hati-hati Mas, nggak berani. Karena kenapa? Dari KTP itu Mas, itu alamatnya itu kalau di Kota Semarang itu salah satu perkampungan gangster lah. Itu jadinya itu saya sensitif sekali. Jadi itu memungkinkan 3 pelaku itu memang ya maaf ya mungkin memang sudah pemain karena kan dari KTP-nya itu kan tempatnya itu untuk Semarang ini kan yang pokoknya sing gali-gali lah. Iya. Jadi itu memang sempat ngeluruk Mas. Jadinya polisi sama tentara itu nutup 3 akses utama. Ya. Ngeri Mas pokoknya. Memang benar ya yang dilihat Pak Rendra itu tadi ya, memang itu memang korin mereka gitu Pak. Kalau kita ngomongin soal mistisnya ya. Bahkan sosok korin tersebut kayak menampakkan diri atau mewujudkan itu ya pada keadaan terakhir sosok tersebut masih hidup gitu.
Jadi katakanlah sebelum dia meninggal itu ya mungkin sempat kayak dihajar terus kayak minta ampun gitu Wah, ngeri Mas. gitu. Lah tadi kalau saya cerita di tengah itu tak terceritakan prosesnya ngeri. Malah nggak cerita hantu, cerita makhluk astral, malah cerita gitu Mas, kriminal. Jadi sosok Corin ini memang memperlihatkannya pada waktu pada waktu orang tersebut masih hidup gitu. Jadi sebelum orang ini meninggal ya, terakhir orang ini hidup gitu. Berarti Dan pada waktu itu kan memang minta tolong Mas. Jadi kayak adalah 1 menit itu kan kita berempat, terus akhirnya yang nggak lihat itu kok malah lari. Ya kita tinggal berdua. Lah aku ngerti kayak wis tetek kesisan gitu. Saya juga dari sampai sekarang itu mikirnya cilianku kayak yo gitu ya. Maksudnya tak terjang sisan wong yang nggak lihat aja malah takut. Yang 2 orang kok malah mau nyamperin gitu. Akhirnya terus nemu KTP itu. Ya. Ya mungkin memang memang barang-barangnya atau organ-organnya pengen segera ketemu, terus kan otomatis kan Corinnya ini atau almarhum itulah, katakanlah almarhumnya ya, itu mungkin di sananya juga bisa lebih tenang lagi, mungkin tujuannya sebenarnya seperti itu Pak. Jadi iya Mas. Kan jadi yang saya ini, itu gregel itu gini Mas, yang saya ingat ya Mas, itu rintihannya itu ampun, terus dia itu bilang gini, ibu gitu. Sampai sekarang itu saya mencernanya malah kayak kasihan gitu loh. Jadi kayak mau tolong sama ibunya gitu. Iya. Ya, jadi memang benar ya apa yang dilihat sama Mas Rendra sendiri, itu sosoknya itu memang benar, dan tujuan mereka itu hanya ingin ngasih petunjuk ya tentang benda-benda apa saja yang belum ditemukan lah gitu, benda atau organnya yang belum ditemukan gitu. Iya Mas, itu pembantaiannya itu cukup lama Mas, katanya itu dia itu kan ketemu jam 10 malam di Gua Jiar itu mungkin ada 2 jam Mas. Sampai akhirnya gemes tuh, terus dibakar gitu. Oke. Cukup? Ya mungkin cukup gitu. Ya. Oke Mas. Terima kasih Mas Rendra ceritanya malam hari ini.